Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan satu lagi, harus tetap semangat untuk belajar. Oke? Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Video kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Nanti kita akan mempelajari jaring-jaring kerucut, luas permukaan kerucut, volume kerucut, serta akan membahas beberapa soal mengenai kerucut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan bentuk-bentuk kerucut. Misalnya topi caping ya, nasi tumpeng, topi ulang tahun, atau bahkan ada juga bangunan atau rumah yang bentuknya seperti kerucut. Seperti pada gambar ini adalah rumah adat satu suku. Di dalam matematika, kerucut dapat digambarkan seperti bentuk berikut. Kerucut terdiri dari dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi yang melengkung. Ini disebut dengan selimut kerucut. Memiliki satu buah rusuk yang bentuknya juga melengkung. Nah, ini sama dengan keliling lingkaran alas. Kemudian ada satu titik sudut, yaitu berada di puncak. Ya, itu titik puncaknya. Nah, kerucut ini jarak antara puncak ke alas itu disebut dengan tinggi kerucut. Kemudian ini adalah jari-jari alas, dan sisi miring ini disebut dengan garis pelukis. Oke. Nah, kerucut kalau kita buka, dia akan bentuknya seperti ini. Ini selimut kerucut, bentuknya seperti juring, dan ini adalah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini disebut dengan jaring-jaring kerucut. Hubungan R, S, dan T. Perhatikan gambar berikut. T tinggi kerucut, R jari-jari alas, S adalah garis pelukis. Ketiga garis ini membentuk segitiga siku-siku. Maka ketiga garis ini berlaku teorema Pythagoras. Untuk mencari S sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. S ada di sisi miring ya. Kemudian untuk mencari T sama dengan akar S kuadrat kurang R kuadrat. Dan untuk mencari R sama dengan akar S kuadrat kurang T kuadrat. Selanjutnya, luas permukaan dan volume kerucut. Nah, perhatikan, ini adalah jaring-jaring kerucut. Ini selimut berbentuk juring, dan ini adalah alas berbentuk lingkaran. Luas permukaan kerucut sama dengan luas jaring-jaring kerucut. Sama dengan luas alas tambah luas selimut. Nah, alas berbentuk lingkaran, maka rumusnya VR kuadrat. Dan selimutnya berbentuk juring, rumusnya VRS. Maka luas permukaan kerucut sama dengan VR dalam kurung R tambah S. Oke, berikutnya volumenya. Volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Atau V sama dengan sepertiga kali VR kuadrat dikali T. Oke, demikian info-info atau rumus-rumus yang sudah kita pelajari tentang kerucut. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume kerucut berikut. Oke, kamu perhatikan gambar. Nah, dari gambar kita terima info
diameternya 12. Itu diameter ya, yang 12 cm. Kalau diameternya 12, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Berarti 6 ya. Kemudian yang 10 cm ini apanya? Nah, 10 cm ini adalah garis pelukis atau S, sama dengan 10 cm. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Luas permukaan kerucut, rumusnya VR dalam kurung R tambah S. Maka luas permukaan sama dengan V, boleh tetap ditulis V saja, kali, masukkan nilai R-nya 6 dalam kurung 6 tambah S-nya 10. Oke, maka luas permukaan sama dengan V kali 6 dalam kurung 16. Dan hasilnya adalah 96 pi. Nah, boleh juga kalau V-nya kamu ganti dengan 3,14. Berarti luas permukaan sama dengan 96 kali 3,14. Hasilnya 301,44 cm². Oke, selanjutnya kita akan menghitung volume kerucut. Rumusnya, volume sama dengan 1/3 kali VR kuadrat kali T. Oke, di soal tadi sudah diketahui R-nya dan S-nya, tetapi tingginya belum diketahui. Maka untuk menghitung volume, kita perlu mencari tinggi. Oke, rumus untuk mencari tinggi, T sama dengan akar S kuadrat kurang R kuadrat. Kemudian masukkanlah nilai S-nya 10 dan R-nya 6. Maka diperolehlah tinggi sama dengan 8 cm. Oke, selanjutnya untuk mencari volume, tinggal ikuti rumus, masukkan ke dalam rumus apa yang diketahui. Volume sama dengan 1/3 kali V kali R-nya 6 kuadrat kali T-nya 8. Oke, volume sama dengan 1/3 kali V kali 36 kali 8. Oke, 3 dan 36 kita coret, maka 36-nya menjadi 12 ya. Sama-sama dibagi 3. Oke, berarti V kali 12 kali 8. Hasilnya 96 V cm3. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Selanjutnya kita akan bahas contoh soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Tentukanlah tinggi kerucut. Nah, dari soal dapat diketahui luas permukaan kerucut 225 V cm², S 16 cm. Oke, yang ditanya tadi adalah tinggi. Untuk mencari tinggi, kita beranjak dari apa yang diketahui. Yang diketahui tadi adalah luas permukaan kerucut sama dengan 225 V. Oke, baru kita masukkan rumus luas permukaan kerucut tadi. VR dalam kurung R tambah S sama dengan 225 V. Dan masukkan nilainya. R-nya tidak diketahui ya. Yang diketahui hanya S. Masukkanlah nilai S 16. Oke, kemudian kita kalikan. VR dikali R, maka hasilnya VR kuadrat. Kemudian VR kali 16, hasilnya 16 PR sama dengan 225 pi. Oke, kedua ruas kita bagi dengan V, maka hasilnya R kuadrat ditambah 16R sama dengan
225. Kemudian kita membuat ruas kanan menjadi 0, maka persamaannya menjadi R kuadrat tambah 16R kurang 225 sama dengan 0. Ini kedua ruas dikurang dengan 225 ya, makanya ruas kanannya menjadi 0 dan ruas kirinya menjadi R kuadrat tambah 16R kurang 225. Oke, ingat ini bentuk apa nak? Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Ingat ya, persamaan kuadrat bentuknya. Ingat ya, bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah pelajaran di semester ganjil. Masih ingat ya? Nah, di sini kita akan mencoba mencari R dengan rumus ABC. Pada video sebelumnya kita sudah menggunakan cara memfaktorkan ya. Sekarang kita akan menggunakan rumus ABC. Di sini ada rumus ABC, Ibu ingatkan kembali. R12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, apa itu A? A itu adalah koefisien dari R kuadrat. B adalah koefisien dari R. C itu adalah konstanta. Nah, di sini adalah negatif 225. Oke, kita masukkan saja langsung nilainya. R12 sama dengan negatif 16 plus minus akar 16 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 225 per 2 kali 1. Oke, sama dengan negatif 16 plus minus 16 kuadrat adalah 256. Ditambah, kita kalikan saja nilainya itu. Negatif 4 kali 1 kali negatif 225 hasilnya 900 per 2. Dan hasilnya R12 sama dengan negatif 16 plus minus 34 per 2. Nah, di sini R ada 2, yaitu R1 dan R2. Untuk R1 kita gunakan plus minus 34 itu yang positif. Berarti R1-nya negatif 16 tambah 34 per 2. Dan hasilnya 9. R2-nya kita ambil yang negatif. Negatif 16 dikurang 34 per 2 sama dengan negatif 50 per 2, yaitu negatif 25. Oke, diperoleh tadi jari-jarinya kita ambil yang positif karena tidak mungkin jari-jari itu yang negatif ya. Jadi jari-jarinya 9 cm. Oke, selanjutnya baru kita hitung tinggi kerucut. Masukkan ke dalam rumus. T sama dengan akar S kuadrat kurang R kuadrat. S-nya tadi 16, R-nya 9, maka diperolehlah hasilnya akar 175. Atau bisa juga kita rubah ke dalam bentuk yang sederhana. 175 itu sama dengan 25 kali 7. Dan akar 25 itu 5, berarti hasilnya 5 akar 7. Nah, di sini dapatlah tinggi kerucut 5 akar 7 cm. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 3. Di sini adalah soal penerapan. Oke, ini soalnya. Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng.
Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Oke, untuk mempermudah penyelesaiannya, maka kita gambarkanlah sketsa tumpengnya. Oke, misalkan ini adalah tumpeng berbentuk kerucut. Nah, di sini diketahui diameter tumpeng atau kita beri simbol D1 sama dengan 36 cm, dan tinggi tumpeng yang masih utuh ya, kita beri simbol T1 sama dengan 24 cm. Kemudian dipotong tumpengnya, ini dipotong dan di sini tidak berwarna, ini ya yang warna putih. Nah, tinggi tumpengnya atau tinggi potongan tumpeng tadi itu kita sebut dengan T2, setinggi 8 cm potongannya. Kemudian diameter potongannya berapa? Itu belum diketahui ya. Nah, untuk mencari diameternya kita gunakan rumus kesebangunan. Kita sudah pelajari ya kesebangunan. Diameter tumpeng per diameter potongan sama dengan tinggi tumpeng per tinggi potongan. Kita masukkan nilainya. 36 per D2 sama dengan 24 per 8. Kemudian kali silang ya. 24 kali D2 sama dengan 36 kali 8. Maka D2 sama dengan 36 kali 8 per 24. Jadi dapatlah diameternya 12. Ini adalah diameter potongan yang di puncaknya tadi. Oke, diameternya 12. Berarti jari-jari potongan itu adalah 6 cm. Oke, selanjutnya kita kan mau mencari luas permukaan ya. Nah, kalau untuk mencari luas permukaan kita juga harus tahu berapa panjang garis pelukisnya. Oke, tadi yang diketahui baru jari-jari dengan tingginya. Berarti kita cari dulu garis pelukis tumpeng. S1 sama dengan akar R1 kuadrat ditambah T1 kuadrat. Masukkan saja nilainya sama dengan akar 18 kuadrat tambah 24. 18 kuadrat itu sama dengan 324 dan 24 kuadrat sama dengan 576. Berarti diperolehlah S1 atau garis pelukis tumpeng yang utuh adalah 30. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa mencari garis pelukis potongan tumpeng. Berarti yang di puncak tadi ya potongannya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, hasilnya adalah 10. Nah, sudah kita peroleh S1 dan S2. Oke, selanjutnya baru kita mencari luas permukaan tumpeng yang sisa yang setelah dipotong. Oke, sama dengan luas alas ditambah luas alas potongan yang di atas ya, ditambah luas selimut tumpeng. Luas selimut tumpeng yang masih utuh dikurang luas selimut potongan, karena sudah dipotong tadi atasnya, berarti harus dikurang ya. Oke, langsung masukkan ke dalam rumus. Alas tumpeng berbentuk lingkaran, berarti rumusnya VR kuadrat. Di sini R1 karena dia tumpeng yang utuh.
Begitu juga dengan luas alas potongannya, pi R2 kuadrat. Kemudian luas selimut tumpeng yang utuh, di sini adalah rumusnya V kali R1 kali S1. Dan luas selimut potongan tumpengnya yang di atas tadi, V kali R2 kali S2. Oke, R2 dan S2 ini hanya pelabelan saja ya. Intinya kalau luas selimut kerucut itu VRS. Oke. Nah, kemudian masukkan nilainya. V kali 18 kuadrat ditambah V kali 6 kuadrat ditambah V kali R1-nya 18, S1-nya 30 dikurang V kali R2-nya 6, S2-nya 10. Jadi diperoleh hasilnya 324 V ditambah 36 Pi ditambah 540 Pi dikurang 60 Pi. Dan hasil akhirnya adalah 840 Pi cm kuadrat. Nah, itu adalah sisa luas tumpeng yang sisa setelah dipotong. Oke, bagaimana dengan volumenya? Nah, volumenya kita masukkan ke dalam rumus. Karena ini awalnya tadi tumpeng yang utuh, kemudian dipotong, berarti rumusnya volume tumpeng yang utuh dikurang volume potongan tumpeng. Ingat, rumus volume sepertiga VR kuadrat T. Kita masukkanlah nilainya ini ya. Sepertiga kali V. Nah, R1-nya 18, T1-nya 24, tinggi tumpeng yang utuh, dikurang sepertiga kali V, R2-nya itu jari-jari potongan tumpeng tadi 6, dan tinggi potongan yang tadi adalah 8. Maka hasilnya 2592 Pi dikurang 96 Pi sama dengan 2496 Pi cm kubik. Nah, ini adalah volume tumpeng setelah dipotong. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah dipahami kan? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Dan di akhir video, Ibu akan memberikan 2 buah soal latihan. Kamu coba, mudah-mudahan kamu bisa. Oke, tetap semangat ya nak. Terus berusaha. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.